Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Zuria pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Di antaranya jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, mari kita perhatikan kisah gadis penjual susu berikut ini. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah rumah kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi." "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi ya, Bu." "Ibu khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kita lagi." "Oh iya, bagaimana kalau susu itu kita campur dengan air supaya kelihatan banyak? Gimana?" "Jangan Ibu, bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada para pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit, mereka tentu pasti memakluminya kok, Bu." "Lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar, Bu." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, Nak? Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." "Ibu, Khalifah memang tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar rumah, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berlaku curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput ibu dan anak penjual susu tersebut. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas, tidak mencontek ketika ulangan. Anak yang mengerjakan tugasnya sendiri, bukan orang tuanya yang mengerjakan ya, apalagi sedang pembelajaran jarak jauh seperti ini. Misalnya ada lagi jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian belanja, sisa belanja kepada ibu kalian. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Jujur artinya berkata atau bertindak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lawan dari jujur adalah bohong atau dusta. Orang yang dusta hidupnya tidak tenang. Sikap dusta akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Apabila seseorang tidak berlaku jujur, maka sifat terpuji lainnya sulit untuk dilakukan. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya
Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perilaku terpuji yang kedua adalah amanah. Tahukah kalian apakah amanah itu? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah manusia kepada orang lain, misalnya mengembalikan titipan kepada yang punya, tidak menipu, serta menjaga rahasia. Sudahkah kalian melaksanakan amanah dengan baik? Coba kalian nilai diri kalian sendiri ya. Perilaku terpuji yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sikap hormat adalah sikap menghargai pada perilaku seseorang. Sikap hormat kepada orang lain harus kita tunjukkan jika kita sedang berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya hormat kepada kakak dan tentunya sayang kepada adik. Jika kita menghormati orang lain, maka orang lain juga menghormati kita. Maka apabila kita saling menghormati, maka hidup kita akan tentram dan tidak ada permusuhan. Adapun orang yang pertama kali kita hormati adalah kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita dan mendidik kita sampai kita dewasa. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Doa untuk kedua orang tua. Ayo, siapa yang sudah hafal? Pasti sudah hafal ya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepadaku di waktu aku kecil. Sebagai seorang murid, kalian juga harus hormat kepada bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru adalah orang tua kita di sekolah.
Cara hormat kepada guru antara lain, jika berjumpa ucapkan salam, bersalaman dengan mencium tangannya, dan memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras ya. Selanjutnya, memperhatikan jika guru menerangkan pelajaran, menaati nasihat guru, dan yang terakhir adalah rajin belajar. Perilaku terpuji yang terakhir adalah santun dan menghargai teman. Beberapa contoh sikap santun. Yang pertama, mengucapkan salam, bermuka manis, berseri-seri saat bertemu, berbicara lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras. Jangan berbicara kasar dan kotor ya, yang dapat menyakiti hati teman. Suka menolong jika teman sedang kesulitan. Berteman jangan pilih kasih. Minta maaf jika kita bersalah. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih kepada teman yang berjasa. Sekian pembelajaran hari ini tentang perilaku terpuji, yaitu jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang terpuji ya. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas PJJ hari ini adalah kalian buat tabel jadwal kegiatan sholat 5 waktu di buku tulis agama Islam. Pelaksanaan sholatnya dimulai dari hari ini, Senin 31 Agustus 2020 sampai dengan Minggu 6 September 2020. Kalian tulis tabelnya di buku tulis, lalu kalian isi checklist di sholat, silang jika tidak sholat. Nanti selesai, terakhir kalian kirim tugas ini pada tanggal 6 September 2020, hari Minggu setelah kalian melaksanakan sholat Isya. Jadi nanti kalian kirim ke link yang ibu kirim dimulai pukul 7.30 tanggal 6 September malam. 7.30 malam sampai dengan jam 12 malam. Kalian store linknya, lewat dari jam 12 malam ibu tutup linknya ya. Jadi tugas ini sebagai bukti kejujuran kalian. Isilah dengan jujur dan laksanakan sholatlah karena Allah Ta'ala. Berikut adalah tabel jadwal kegiatan sholat 5 waktu kelas 4. Jadi kalian tulis di buku tulis ya.